Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Luffy dan Zoro adalah dua orang yang masing-masing memiliki impian dan cita-cita besar, tapi mereka tetap saling membantu satu sama lain sebagai bagian dari bajak laut topi jerami. Seperti yang kita tahu, Luffy ingin menjadi Raja Bajak Laut. Keinginan tersebut juga dimiliki oleh banyak sekali bajak laut lain, sehingga Luffy punya banyak saingan. Sedangkan Zoro, dia ingin menjadi pendekar pedang terkuat untuk menepati janjinya yang pernah dia buat kepada Kuina. Baik impian Luffy maupun impian Zoro sama-sama membutuhkan kekuatan besar agar impian tersebut bisa terwujud. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang yang akan berdiri di akhir perang Wano adalah Luffy dan Zoro melawan Kaido, dan serangan terakhir mereka adalah gabungan dari semua haki. Luffy dan Zoro sama-sama karakter yang berkembang karena kekuatan mereka berdua terus meningkat seiring berjalannya waktu. Luffy ingin menjadi Raja Bajak Laut, di mana makna dari Raja Bajak Laut menurut Luffy adalah orang yang paling bebas di lautan. Ada satu syarat utama untuk seseorang bisa menjadi Raja Bajak Laut, yaitu menemukan harta legendaris One Piece di Pulau Laugh-Tale. Untuk bisa mewujudkan keinginan Luffy pergi ke Laugh-Tale, diperlukan kekuatan besar. Mengumpulkan Road Poneglyph bukan perkara mudah, apalagi Luffy juga perlu untuk melawan para musuh kuat. Luffy juga punya keinginan untuk mengalahkan semua Yonko, seperti yang dia katakan kepada Law di Pulau Panghazard. Jadi, Luffy tidak mau cuma pergi ke Laugh-Tale begitu saja, tapi dia juga ingin memastikan bahwa kemampuannya telah melampaui para Yonko. Belum lagi, angkatan laut dan para penghalang kuat lain akan menjadi masalah besar dalam perjalanan Luffy. Bahkan, Eiichiro Oda pernah bilang dalam event Jump Festa bahwa akan muncul seorang legenda yang akan menghalangi jalan Luffy. Artinya, jalan Luffy tidak akan mudah untuk menjadi Raja Bajak Laut, karena para musuh kuat harus dilawan satu demi satu. Begitu juga dengan Zoro yang memiliki impian besar untuk menjadi pendekar pedang terkuat. Untuk saat ini, gelar pendekar pedang terkuat masih dipegang oleh Mihawk. Jika ingin menjadi pendekar pedang terkuat, maka Zoro harus menjadi lebih kuat dari Mihawk. Memang sangat sulit untuk mewujudkan impiannya itu, tapi karena Zoro sudah bertekad untuk mewujudkan cita-citanya, maka apapun yang terjadi, Zoro harus melakukannya. Dari apa yang admin bahas tadi, jelas bahwa untuk mewujudkan impian Luffy dan Zoro diperlukan kemampuan bertarung yang memadai. Luffy dan Zoro sekarang sudah cukup kuat, di mana mereka berdua menguasai beragam teknik yang dapat digunakan dalam berbagai pertempuran. Namun, setelah membaca manga chapter yang lalu, sepertinya akan ada suatu teknik atau kemampuan baru yang akan berperan sangat penting untuk membuat Luffy dan Zoro menjadi semakin hebat lagi. Kemampuan yang admin maksud adalah Haoshoku Haki tingkat tinggi. Dulu, kita tahu bahwa Haoshoku Haki merupakan jenis haki yang digunakan untuk mengintimidasi atau menekan mental lawan, bahkan bisa membuat mereka pingsan. Hewan buas juga dapat ditaklukkan dengan haki tersebut. Baru-baru ini, fakta baru tentang Haoshoku Haki terungkap. Ternyata, serangan fisik pun bisa dilapisi dengan Haoshoku Haki agar serangan tersebut menjadi semakin kuat. Itu diketahui berdasarkan perkataan Luffy yang bilang Kaido melapisi serangannya dengan Haoshoku Haki. Kemudian Kaido membenarkan hal tersebut dengan mengatakan bahwa hanya orang-orang terkuat saja yang bisa melakukannya. Haoshoku Haki bahkan bisa dikombinasikan dengan Bushoshoku Haki. Terbukti saat Luffy menyerang Kaido dengan melapisi pukulannya memakai Bushoshoku sekaligus Haoshoku Haki. Dengan adanya fakta bahwa serangan fisik bisa dilapisi Haoshoku Haki dan ternyata dapat dikombinasikan satu sama lain, membuat admin yakin bahwa Luffy akan memiliki mode Gear 5, di mana mode tersebut merupakan suatu teknik di mana Luffy memakai 3 jenis haki sekaligus, dan Haoshoku Haki adalah yang paling dominan di antara ketiganya. Gear 4 memiliki 3 bentuk perubahan, ada Bonchman, Tankman, dan Snakeman. Masing-masing perubahan unggul dalam suatu aspek. Bonchman unggul di kekuatan, Tankman unggul di pertahanan, dan Snakeman unggul di kecepatan. Kemungkinan besar, Gear 5 memiliki kemampuan yang unggul dalam semua aspek itu.
Jadi, dalam mode Gear 5, Luffy akan kuat dalam menyerang, hebat dalam bertahan, dan cepat dalam bergerak. Hal tersebut menjadi mungkin karena saat menggunakan Gear 5, Luffy akan menggunakan semua jenis haki sekaligus. Raja Bajak Laut sebelumnya yaitu Roger punya kekuatan yang luar biasa. Rasanya tidak memuaskan jika nanti Luffy menjadi Raja Bajak Laut tapi kekuatannya jauh lebih lemah dibanding Roger. Untuk itulah Hoshoku Haki Luffy akan semakin berkembang dan dia pun akan memiliki mode Gear 5 agar kemampuan Luffy dapat disetarakan atau minimal mendekati kualitas kekuatan Roger. Sekarang mari kita bahas tentang Zoro. Saat Zoro menggunakan mode Ashura untuk menyerang Kaido, Kaido menduga bahwa Zoro memiliki Hoshoku Haki. Dugaan orang kuat dan berpengalaman seperti Kaido pasti tidak akan salah, apalagi Kaido sendiri menguasai haki tersebut. Jadi sebenarnya Zoro memiliki Hoshoku Haki, hanya saja dia belum menyadarinya. Kemungkinan besar Hoshoku Haki milik Zoro baru bangkit ketika melawan Kaido. Memang ada momen di mana Zoro membuat orang ketakutan sampai tidak bisa bergerak, seperti yang dia lakukan kepada Monet di Pang Hazard. Namun, sepertinya itu hanya aura binatang buas saja. Dalam ilmu psikologi, tidak semua orang yang ketakutan bisa bergerak dan melarikan diri. Ada juga kondisi di mana tubuh seseorang tidak bisa bergerak akibat terlalu takut. Monet saat itu tidak bisa bergerak karena ketakutan, sebab aura binatang buas Zoro yang terlalu mengerikan. Jadi, menurut admin itu bukan Hoshoku Haki. Hoshoku Haki Zoro baru bangkit saat di Wano Kuni, atau mungkin sudah bangkit sejak lama, hanya saja Zoro belum menyadarinya. Mengetahui Zoro punya Hoshoku Haki memberi peluang lebih besar baginya untuk semakin bertambah kuat. Pada masa depan nanti, Zoro pasti bisa menguasai Hoshoku Haki tingkat tinggi. Bahkan sama seperti Luffy, Zoro akan menggabungkan Hoshoku Hakinya dengan Bushoshoku Haki, sehingga pedangnya akan semakin kuat. Dengan begitu, tebasan Zoro akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penguasaan yang optimal dalam menggunakan Hoshoku Haki pun akan membuat mode Ashura Zoro mencapai tingkat terkuat. Karena sepertinya, mode Ashura yang Zoro gunakan saat menebas Kaido dalam chapter yang lalu masih belum sempurna. Penguasaan Hoshoku Haki tingkat tinggi akan menyempurnakan mode Ashura milik Zoro, sehingga dia dapat menggunakan serangan Ashura dalam mode terkuat. Dapat disimpulkan bahwa Hoshoku Haki benar-benar akan punya peran yang penting untuk membuat Luffy dan Zoro semakin kuat untuk meraih impiannya. Asalkan mereka berdua benar-benar melatih dan memanfaatkan dengan baik kemampuan tersebut. Dengan begitu, Zoro dan Luffy akan bangkit kembali dan merekalah yang akan menghadapi Kaido pada saat-saat terakhir nanti. Nah itu tadi, teori admin tentang yang akan berdiri di akhir perang Wano adalah Luffy dan Zoro melawan Kaido, dan serangan terakhir mereka adalah gabungan dari semua haki. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.